Nggak usah pakai sedotan plastik, Mbak. Aku udah buat. Makasih. Halo guys, kami sudah buka. Kamu apa tuh? Nih, lihat nih aku bawa. Ini namanya rice straw. Resto apa sih? Ini itu kayak sedotan edible. Itu tuh bisa kayak terurai gitu loh, gak kayak sedotan plastik. Kayak gini itu yang susah terurai. Bisa dimakan nggak? Bisa, itu edible. Tahu kan itu terbuat dari tepung beras kan? Emang iya. Oh iya, mau coba dong. Iya. Coba dong. Coba dong. Kan nggak bisa dimakan, kok dicobain sih? Kan buat minum. Gimana sih? Biar nggak pakai plastik. Iya nggak pakai sedotan ini. Wah, bagus nih Coba ya. idenya nih. Ramah lingkungan nih. Warna-warni ya guys. Ih, lucu. Rainbow. Mau dong. Ini rasanya beda-beda ya? Beda kayaknya. Berarti gak usah pakai ini lagi nggak sih? Warnanya beda-beda sih, tapi Kayaknya nggak ada rasa nggak sih? Ini berarti udah warnanya nggak yang punya beda. nih. Nggak bisa dimakan nggak sih harusnya tapi? Harusnya tuh kita tuh mengganti sedotan plastik tuh jadi sedotan kayak gini yang ramah lingkungan. Buat Soalnya kan Bekasi mana ada? Bekasi Cocok buat di Bekasi nih, woi. Kan Bekasi banyak. Kenapa sih jangan diingat itu terus? Kan di sini juga banyak sampah. Nggak Pojok sebanyak- sana sampah. Ya, emang Ada tempatnya. apa? Emang tempatnya. Tempatnya gimana? Coba. Keras ini. Emang beneran bisa dimakan? bisa kalau udah lunak tapi Oh ya. Oh iya. ya Tapi kan ini apa ada bahan kimia juga kan pasti kan? Emang iya. Apaan Emang sih iya? bahan kimia? pakai bahan-bahan alami tahu. Emang iya. Emang iya. iya, nggak ada sedikit pun bahan kimia. Coba lihat. Iya sih ini nggak ada baunya. Harusnya ada pengawetnya nggak sih? Rice straw. Paling ada apanya gitu nggak sih? Apa Ki? Ini apa Yan? Coba jelasin Yan. Ini kalau yang aku baca dari jurnal tuh, ini tuh campuran dari tepung beras, nata de coco, karboksil metil kelulose, dan gliserin. Terus dicampur sama air. Lalu bahan pengikat yang biasa digunakan yaitu karagenan, algina, tapioka, maizena, tepung terigu, dan maltodextrin. Nah, terus tuh di Amerika juga ada kayak gini Apa tuh? Apa sih? Belinya apa? Namanya iki Lolistraw. Oh. Nah, Lolistraw itu terbuat nggak tahu dari sih. Oh, nggak tahu kamu. Lolistraw itu terbuat dari rumput laut. Berarti itu langsung bisa dimakan. Bisa kayak gini. Gak usah nunggu dijamin dulu di air atau di mana gitu. Enggak. Berarti cocok tuh yang buat suka gigit-gigit sedotan tuh. Nah, Cocok. kayak aku sih. Lagi Dan tahu gak sih guys, nggak cuma sedotan aja yang edible, tapi ada plastik edible. Oh. Pernah denger tuh aku. Dari jurnal yang pernah aku baca, jadi kayak plastik edible itu terbuat dari protein, polisakarida, lipid dan bahan tambahan lainnya. Apa bahan tambahan lainnya? Ya kayak apa ya? Kayak plasticizer deh kalau nggak salah tuh namanya. Tapi bahan utamanya pasti singkong kan? Adalah pokoknya. Nah kan bahan tambahan itu kan yang protein itu kan bisa dari singkong sama jagung. Jagung. Tapi bisa dimakan juga nggak sih kayak ini? Kayaknya lebih Lebih ke gampang terurainya sih Iya. daripada yang bisa dimakan. Oh, ini kan kayak rice paper tau nggak rice paper yang biasanya buat ini loh. Samyang roll. Samyang roll. roll. Ya itu. Samyang Paper. roll. Berarti mirip ya bahannya ya. Tapi kan ini 12. 12 makan tapi tidak Tidak langsung ya? tidak untuk dikonsumsi juga. Ya. Kan intinya bisa terurai. Kalau kena air dikit gitu langsung terurai nggak sih atau? Iya, terurai, butuh ini waktu terurai. Kayak ini kan butuh waktu dulu ya biar bisa terurai dengan sempurna. Ya, bener sih. Tapi kan itu tidak mencemari lingkungan. Iya. Ya. Paling tidak kan kena air sehari 2 hari kan udah hilang nih. Iya. Benar-benar. Benar. Nah, tapi kayaknya yang plastik itu kalau kena air kan juga tetap Melet lah. sama aja gitu. Iya, Iya, jadi kayak selama mending selesai langsung ke bahan alami aja nggak sih? Iya. Yang edible. Ya kan kalau dilihat tiba-tiba dari tanah ada plastik yang kayak nyangkut-nyangkut gitu kan. Nah, itu berarti kan belum terurai. Nah, Oh iya. biasanya tuh butuh waktu paling enggak 10 tahun 5 tahun baru terurai. lebih. Puluhan tahun. Puluhan tahun ya berarti ya? Ratusan bisa itu. Ratusan tahun loh. Berarti setuju nggak kalau misal Indonesia pakai
barang-barang plastik dengan edible kayak gini. Setuju. Harusnya dikembangkan Tapi kan sih. kita kan nggak bisa langsung ganti sedotannya dengan dalam kayak gini kan susah. Butuh Iya. waktu. Butuh waktu ya. Apalagi Bekasi. Aduh. Apalagi plastik tuh lebih murah daripada kayak gini. Iya. Ini kamu beli berapa sih harganya? Ini tuh murah tau kan, ini isinya 25 ya. Ini cuman 8.000 aja. Oh, Itu sampai puluhan ribu gitu. Enggak, jadi kayak hampir sama nggak sih sama yang plastik itu? Jadi sama aja simulasi. Sebenarnya kalau yang plastik itu dia mungkin harganya sama, cuman Lebih banyak. Iya. Sampai 50-an sih. Ya mungkin ngejar harga juga sih. Ngejar untung lah ya. Iya. hitungannya tetap lumayan mahal sih. Karena isinya cuma 25 kan. Tapi ya ramah lingkungan. Iya. Tapi oke kan buat berkepanjangan gitu. Oke. Oke sih. Oke sih. Daripada kayak gini kan sudah rusak lingkungan. Lebih numpuk. Panjangnya lebih. Ini kan juga bisa nanti lama-kelamaan jadi pupuk kan juga bisa. Nah, Balik lagi dong. Nah ini tuh pertempuran 5 hari Semarang tuh awalnya terjadi tuh karena reservoir Selandia yang diracun guys. Kalian tahu kan? Nah terus diperparah lagi sama penembakan Dokter Karyadi itu yang dibunuh sama tentara Jepang itu. Gara-gara pemeriksaan. Iya. Itu nanti ada monumennya juga kalau mau lihat. Oh iya. Ada. Sana lihat yuk, coba. Lihat yuk. yuk. Apa ini? Tentang penembakan Dokter Karyadi. Yang aku ceritain tadi, yang aku bilang tadi di sana. Nah itu reservoir Siranda tuh yang itu. Yang mana? Itu ada tulisannya. Ini nih yang tadi kita waktu jalan tuh kita lewat. Emang ya? Yang naik-naikan itu ya? Ini kalian tahu Ruang Seranda itu. rumah sakit William Booth nggak? Oh iya, tahu Nah. yang ini. Ya. Ya, yang pokoknya di dekat situ. Nah, ini kejadiannya tuh waktu di sini. Tuh. Jadi waktu di reservoir Siranda itu mau ngecek, ternyata malah ditembak mati. Tuh. Makanya ini jadi konflik pertempuran 5 hari di Semarang. Sampai ya banyak memakan korban lah. Kebetulan ya waktu itu Indonesia kalah lah, istilahnya Semarang kalah. Yang menang Jepang. Itu ceritanya. Lanjut ya. Lanjut. Mau nyoba ke Tugu Mudanya deh. Boleh Tugu nggak? Buddha. Iya. Ya boleh. Ya udah yuk, kita ke Tugu Buddha yuk. Yuk, let's go. Oh ini tuh ternyata Tugu Muda. Iya nih, ini namanya Tugu Muda. Duduk yuk. Nah ini Vel namanya, ini tuh Tugu Muda yang tadi kita lihat sejarahnya di museum. Nah Tugu ini tuh dibangun tahun 1951, arsiteknya tuh namanya Bapak Salim. Terus 3 tahun kemudian dia diresmiin sama Presiden Soekarno, bener banget. Wah nyimak ini berarti. Nah kenapa bentuknya dia menjulang tinggi itu karena melambangkan semangat para pejuang muda gitu. Makanya Terus yang atas itu? nah itu apinya itu, api kobaran semangat gitu. Wah, secara historis pertempuran itu tuh dipicu karena upaya tentara kepasaran Jepang yang tidak mau mengalihkan senjata
dan dia itu kayak mau mengambil kendali lagi gitu loh oleh sama kota ini. Terus kayak puncaknya itu, tahu nggak yang saat insiden Dr. Karya Gladi? Oh ya, yang dia mau meriksa sumber air yang diduga telah diracuni oleh tentara Jepang, terus ditembak itu. Iya. Dan itu tuh makin bikin pejuang rakyat Indonesia tuh marah. Iya, benar. Terus yang apa gambar-gambar itu apa ya? Pertempuran 5 hari ya? Itu kayaknya relief reka perjuangan enggak sih? Kita lagi bahas ini apa? Ibu muda. Terus si Feli nanya kayak itu gambar-gambar itu Gambar-gambar tuh apa gitu. Aku tambahin deh biar lebih jelas. Jadi di bawah dua buku ini terdapat 5 buah batu yang mengelilinginya. Ya, karena 5 buah batu itu melambangkan pertempuran 5 hari yang terjadi di kota Semarang. Nah, pertempuran itu terjadi pada tanggal 15 Oktober hingga sampai 19 Oktober 1245. Selain itu yang ikonik tuh ada relief-reliefnya itu loh guys. Oh iya. Menceritakan kronologi pertempuran seperti perjuangan, pengeboman dan korban. Ada korban-korban. itu yang mati. Iya. Ya itu guys. Oh, ya. Kemudian ada peringatan bagi mereka yang hidup di usia muda ya. Ya. Pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan di masa awal revolusi. Iya. Berarti elemen-elemen yang ada di tubuh muda ini simbol keberanian dan perjuangan rakyat Semarang dong. Benar banget ya. Ini pada bahas apa sih? Kalian sih telat. Terus barang ya? Iya. Putar-putar suara, Ya, kan marah keren. aja. Kok nggak ngajak-ngajak sih? Ya, kita habis nih kulineran mau nggak? Mau lapar nggak? Boleh sih lagi. Iya. Kalian tadi udah makan ya? Ada kan baru daerah atas, sekarang daerah bawah. Ini aku ada jajan. Kita makan jajan dulu kali ya. Boleh mau. Cocok banget buat rame-rame. Buka guys. Aduh, gimana? Diginiin kok. Ini bagus ya. Bagus. Bagus Ikonik ya. nih Buka lah. Ini yang tadi di Yang kamu jelasin kan? itu bentukannya tuh ternyata kayak gini. Ini Fel. Di Bekasi adanya apa Fel? Di mana? Jakarta itu. Bekasi. Adanya Bantar Gebang. Jelek-jelek banget sih yang lo ingat. Males banget. Di mana tuh juga ada kayak api-apinya gitu nggak sih? Iya. Enak ini. Ayo sambil jalan yuk. Mau dong. Buat di sini apa ya? Woi, Phil. Nah, kan di sini kan ada ini, Pak, pegawai yang bersih-bersih. Ya nggak bisa gitu dong, kamu buang sampah sembarangan kena aku, kena orang. Ya, Kan di emang- depan ada tempat sampah. Ya, kalau aku ya minta maaf, tapi kalau main buang sampah sembarang kenapa emangnya? Ya, nggak bisa Dampaknya gitu apa? dong. Dampaknya Gimana sih kamu? Iya. Kamu- Ini ya dari jurnal yang aku baca, sampah plastik itu dapat mencemari lingkungan. Kenapa? Karena sampah plastik itu bakal berakhir di laut, yang dimana dapat mengancam kehidupan biota laut. Terus plastik yang terdekomposisi bakalan menjadi mikroplastik yang akan diserap oleh air dan mencemari air tanah. Kemarin tuh, Jadi gitu. Nah, ini kan bagus. makanya jangan buang barang lagi. Kenapa nggak dibakar aja kayak gini tuh? Justru kalau pembakaran itu dapat menghasilkan emisi gas yang beracun, ya nggak? Iya kan? Gimana sih? Oh, berarti banyak polusi nanti ya? Ya iyalah. Terus ya. Tidur ya aku lagi. Jadi kan Jakarta tuh banyak polusi. Gimana guys, gimana nih jadinya, mau yang jadi hiasan dinding apa ekobrik? Tapi kalau saranku sih ekobrik sih,
Soalnya jarang ditemuin orang-orang juga kan. Apa mau dibikin hiasan dinding? Kan kayaknya tuh bagus tuh, kayak estetik gitu jadinya. Aku sih ngikut ya, mau apa, mau ekobrik juga boleh, hiasan dinding juga boleh sih. Terserah deh, terserah, aku ngikut kalian aja deh. Ekobrik itu apaan sih? Nah, sekarang gue jelasin nih guys, apa itu ekobrik. Yang masih bingung nih ekobrik nih, jadi itu ekobrik itu sebenarnya kurang lebih itu kayak sampah, limbah sampah gitu kan, yang udah nggak kepake. Kalau misalnya kayak misalnya contohnya tuh ya bungkus kopi, plastik, kertas yang udah nggak kepake, ya bisa banyak lah, segala macam lah. Oh alah gitu. Terus itu nanti dikumpulin jadi satu yang banyak pokoknya, terus dimasukin ke botol sampai botolnya itu padat. Nah terus kita bikin banyak itu. Nah itu dari situ kita bisa bikin kerajinan dari bahan ekobrik itu guys. Tuh. Bisa. Dah yuk. Sekalian belajar juga buat tumbuhin rasa kesadaran kita terhadap lingkungan ya. Ya enggak ya? Ya nggak apa-apa sih, ekobrik kan kayaknya lebih bermanfaat dan butuh banyak sampah ya tuh, dan lebih kurangin gitu. Jadi ya kayaknya boleh sih aku. Ya udah mau kapan nih buatnya di rumah Felis? Besok pada bisa nggak? Aku bisa nih besok. Yaudahlah, gas, besok kita bikin di rumah Felis ya. Bye. Udah deh, nanti aku Sherlock aja ya di grup. Oke. Ada babanya nih. Ayo langsung buat aja kasih. Kita sebelum bikin ekobrik kita doa dulu yuk. Yuk. Boleh. Doa sesuai dengan pertanyaan masing-masing ya. Iya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Selamat sore ya Tuhan, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan membuat ekobrik, kiranya Engkau berkati Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Tuhan, berkati aktivitas kami pada hari ini. Berkati kegiatan kami dari awal, pertengahan hingga akhir pembuatan ekobrik kami, ya Yesus. Tuhan, kiranya Engkau selalu membimbing kami dalam pembuatan ekobrik ini, supaya pembuatan ekobrik ini berjalan dengan lancar Tuhan. Haleluya, amin. ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kami dalam pembuatan ekobrik ini agar dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam pembuatan ekobrik ini supaya apa yang kami kerjakan bisa bermanfaat dan berguna bagi lingkungan sekitar kami. Amin. Ya Tuhan, kiranya memberkati kami dari awal pembuatan ekobrik hingga akhir pembuatan ekobrik. Kiranya Engkau selalu melindungi dan menyertai kami selalu. Amin. 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 Aku di botol, aku di plastik. Iki lho sing jenenge ekopot. Pot tanaman sing ramah lingkungan. Awet, murah, dan harganya terjangkau. Harganya mulai saka 35.000 wae. Yuk, gedang dituku. Nandori saka ekobrik.